Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di antara hamparan sawah dan deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi, hiduplah seorang pria bernama Parihin. Usianya sudah mendekati 40, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan akibat mendorong gerobak setiap hari. Pekerjaannya sederhana, menjual es kelapa muda keliling. Setiap pagi, selepas subuh, dia sudah bersiap di dapur bersama istrinya Rita, memotong kelapa dan menyiapkan es batu yang dibelinya semalam dari pasar kecil di kecamatan. Gerobaknya sudah tua, cat hijaunya mengelupas di sana-sini. Roda sebelah kanan sering macet, membuat Parihin harus mencondongkan badan agar tetap seimbang ketika mendorong. Di atas gerobak itu tergantung papan sederhana bertuliskan es kelapa muda segar Parihin. Tulisannya mulai pudar karena sering terkena hujan dan panas. Namun meski tampilannya seadanya, Parihin selalu menjaga kebersihan. Guyat tahu, pembeli harus percaya dulu sebelum mau mencicipi. Pagi itu matahari baru naik setinggi batang pisang. Udara masih lembab dan angin membawa aroma sawah yang baru disiram. Dari dapur terdengar suara Rita. "Mas, ini gula merahnya tak cairin ya, biar gampang nanti." "Iya, Mbok. Tak taruh di botol plastik aja. Biar cepet ngelayani," jawab Parihin sambil menyiapkan wadah kelapa. Mereka hidup sederhana di rumah berdinding papan, lantainya sebagian masih tanah. Meski begitu, rumah itu terasa hangat karena cinta dan pengertian antara keduanya. Mereka sudah 7 tahun menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Kadang Rita termenung melihat anak-anak tetangga bermain di halaman. Sementara Parihin hanya menepuk bahunya pelan. "Sabar, Mbok. Rezekilan anakku wiwisana sing ngatur." Sekitar pukul 8 pagi, Parihin mulai mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Udara sudah mulai panas, jalanan desa mulai ramai. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu membawa bakul ke pasar dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Parihin lewat sambil tersenyum dan menyapa siapapun yang ia temui. "Es kelapa, Bu. Seger murah ngilang dahaga," serunya dengan nada khas pedagang keliling. Namun sayang, hari itu sepi. Jernih pace hingga siang semuanya 3 gelas yang laku. 1 dibeli Pak RT, 2 lainnya oleh tukang ojek yang mangkal di dekat balai desa. Ketika matahari mulai tepat di atas kepala, Parihin berhenti di bawah pohon randu besar. Untuk istirahat, ia meneguk sedikit air dari botolnya, menatap jalan yang lengang, lalu menghela napas panjang. "Tak tahu apa salahku, kok rezeki seret terus," gumamnya lirih. Kadang ia merasa iri melihat teman sesama pedagang yang dagangannya laris manis. Ada yang jual bakso, ada yang jual gorengan. Semuanya tampak lebih ramai. Ia tahu usahanya halal, tapi entah kenapa setiap kali mencoba menetap di satu tempat, tak lama pembeli berhenti datang. Akhirnya ia terus berkeliling, dari gang ke gang berharap ada orang haus yang mau membeli. Menjelang sore, Parihin memutuskan pulang. Es batu di gerobak sudah setengah mencair. Kelapa muda sisa setengah tumpuk. Ia memang merasa lelah, tapi lebih dari itu, hatinya berat karena tahu esok akan terulang lagi. Bangun pagi, menyiapkan kelapa, dan berkeliling tanpa tahu akan laku atau tidak. Sesampainya di rumah, Rita menyambutnya dengan senyum meski ia bisa melihat wajah suaminya murung. "Sepi, Mas?" tanya Rita pelan. "Iya, Mbok, cuma 3 gelas. Untungnya isone nutup ongkos es batu wae." "Ya wes, sing penting halal, Mas, Gusti ora sare." Parihin hanya mengangguk tapi matanya kosong. Ia tahu Rita berusaha menguatkan, namun di dalam hatinya mulai muncul rasa putus asa. Malam itu mereka makan dengan lauk sederhana, sambal terasi, tempe goreng, dan sayur bening. Di luar, hujan turun perlahan, membuat udara menjadi dingin. Parihin duduk di teras rumahnya, menatap gelap sambil memikirkan masa depan. "Sampai kapan aku begini?" pikirnya. Dia ingin punya tempat tetap, bukan terus berkeliling. Ia ingin punya karyawan, punya nama, punya usaha yang maju. Tapi dengan penghasilan sekarang, itu hanya mimpi. Ketika hujan reda, ia memutuskan keluar sebentar untuk menengok gerobaknya yang disandarkan di bawah pohon. Jalanan sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Ia berjalan pelan, mengusap papan nama gerobak yang mulai pudar. "Kowe wis tuale. Tapi ayo besok kita coba lagi," katanya pelan seolah berbicara dengan teman lama. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang lelaki tua berjalan pelan mendekat.
Bajunya lusuh, wajahnya samar tertutup caping besar. Dia membawa tongkat bambu dan menatap Parihin dengan pandangan tajam tapi tenang. "Dagang, Le?" tanya lelaki itu dengan suara sirau. "Iya, Pak, es kelapa. Tapi lagi sepi pembeli." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Ora kabeh rezeki kudu dicari nganggo tenaga. Kadang ana sing iso ditarik nganggo laku." Parihin mengernyit. "Maksudnya apa?" "Yen kowe pengen daganganmu laku anak karane. Tapi kudu wani nampak akibate." Parihin terdiam. Kata-kata itu menancap di pikirannya, tapi ia tak mengerti. Lelaki itu lalu mengeluarkan bungkusan kecil berwarna hitam, diikat dengan tali merah tipis, lalu menyerahkannya. "Simpening ngisor wada esmu. Ora usah dibuka. Esok-esok, daganganmu bakal laku kabeh." Sebelum Parihin sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berjalan menjauh, hilang ditelan kabut tipis sisa hujan. Parihin berdiri terpaku memegang bungkusan itu. Rasanya aneh antara penasaran dan takut, tapi di hatinya muncul suara kecil. Apa salahnya dicoba, toh cuma benda kecil. Ia menatap ke langit malam, lalu ke rumahnya yang temaram oleh cahaya lampu minyak. Di dalam Rita sudah terlelap. Parihin menggenggam bungkusan itu kuat-kuat, lalu meletakkannya di bawah wadah es kelapa di gerobak. "Bismillah," bisiknya lirih tanpa tahu bahwa sejak malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dan malam pun kembali sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara dedaunan kelapa, seolah menyimpan rahasia besar yang belum siap dibuka. Pagi itu kedai udara terasa berbeda, entah karena semalam hujan, atau karena hati Parihin yang mendadak ringan setelah melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Saat ayam jantan baru 2 kali berkokok, ia sudah terbangun. Rita masih terlelap di kamar, sementara Parihin menyalakan tungku kecil untuk merebus air. Dari luar suara gemericik embun jatuh dari daun pisang terdengar lembut. Ia menatap gerobaknya yang terparkir di halaman. Masih seperti kemarin, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa canggung. Bungkusan hitam kecil yang ia letakkan di bawah wadah es malam tadi. Ia sempat ingin mengeluarkannya lagi, tapi kemudian ia berpikir, tidak ada salahnya. Kalau memang membawa keberuntungan, syukur. Kalau tidak, ya biar saja. Rita keluar dari dapur sambil membawa pisau dan beberapa butir kelapa muda. "Mas, kok tumben bangun cepet banget? Biasanya jam segini masih nyalain radio dulu," katanya sambil tersenyum. "Entahlah, Mbok. Rasanya pengen kerja lebih cepat hari ini," jawab Parihin singkat. Ia tidak menceritakan soal lelaki tua dan bungkusan misterius itu. Seperti biasa, mereka berdua mulai memotong kelapa muda, mencampur air gula merah cair, dan menyiapkan es batu dalam kantong plastik besar. Bau harum kelapa segar memenuhi halaman kecil rumah mereka. Setelah semua siap, Parihin mendorong gerobaknya menuju jalan utama desa. Matahari baru muncul dari balik bukit, menebarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Hari itu ia memutuskan mencoba lokasi baru, di depan SMP negeri yang berada di pinggir jalan raya kecil. Biasanya ia tidak berani ke sana, karena sudah ada beberapa pedagang lain yang lebih dulu berjualan di area itu. Tapi entah mengapa, pagi itu ia merasa yakin. Jolir Bawi Ispilus jam 7, ketika para siswa mulai berdatangan. Dewi menempatkan gerobaknya di sisi kanan gerbang sekolah, di bawah pohon trembesi besar. "Semoga hari ini beda," gumamnya sambil menata gelas plastik di atas meja kecil. Baru 10 menit berlalu seorang siswa datang. "Pak, es kelapa ya?" "Yang dingin banget, haus apple," katanya sambil tertawa kecil. Parihin tersenyum, menuangkan es kelapa ke dalam gelas dengan cepat. "Ikinak, es kelapa muda asli gula Jawa, seger tenan." Anak itu meneguk dalam-dalam lalu mengangguk puas. "Wah, enak banget, Pak. Tak ajak temanku sekalian ya." Tak lama kemudian 2, 3, 5 anak datang. Sebagian membawa teman, sebagian hanya lewat, tapi tergoda melihat air kelapa bening dengan serpihan daging muda yang berkilau di dalam wadah besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, es kelapa Parihin laku hampir separuh. Joya terheran-heran, tapi juga senang luar biasa. Menjelang jam istirahat sekolah, antrean di depan gerobaknya semakin panjang. Ada guru, ada tukang ojek, bahkan penjaga sekolah ikut membeli. "Waduh, Pak Parihin, sampean pindah ke sini toh. Pas banget siang-siang begini, enak banget minum es kelapa," ujar Pak Darmo, guru olahraga yang sering lewat di sana. Parihin hanya tertawa kecil. "Hehe, iya Pak, coba-coba ganti lokasi."
Padahal dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar soal tempat. Ada sesuatu yang berbeda. Dia bisa merasakannya. Ketika siang tiba, semua kelapa di gerobaknya ludes terjual. Tak ada sisa sedikit pun. Bahkan ada 2 siswa yang kecewa karena kehabisan. Parihin menatap wadah kosong itu dengan perasaan campur aduk. Kagum, senang, dan sedikit takut. Ia duduk di kursi kecil sambil menyeka keringat. Ya Allah, kok bisa secepat iki habisnya, gumamnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Bayangan lelaki tua berwajah samar itu kembali muncul di benaknya. Kata-katanya bergema pelan. Daganganmu bakal laku kabeh. Parihin menggigit bibir, merasa bulu kuduknya merinding. Setibanya di rumah, Rita menyambutnya dengan tatapan heran. Loh, kok cepet banget pulangnya? Biasanya sore. Habis embok ludes. Jawab Parihin. Suaranya nyaris bergetar antara gembira dan tak percaya. Ludes? Serius? Iya. Sampai anak sekolah antre. Aku sampai bingung. Rasanya aneh tapi nyenengke. Rita tersenyum lebar. Dia langsung menyiapkan teh hangat. Alhamdulillah, Mas. Mungkin memang waktunya rezeki kita ngalir deras. Wong kowe wis sabar bertahun-tahun. Parihin hanya mengangguk. Dia ingin ikut bersyukur sepenuhnya. Tapi di dalam hatinya ada rasa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Ketika malam datang, ia tak bisa tidur nyenyak. Matanya sering terbuka, memandangi jendela yang sedikit terbuka. Dari luar, ia mendengar suara seperti seseorang berjalan pelan di sekitar halaman. Ia keluar diam-diam tapi tidak melihat siapapun. Hanya angin yang menggerakkan daun kelapa di halaman belakang. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Dagangannya kembali habis sebelum tengah hari. Semakin hari, pelanggan semakin banyak. Bahkan anak-anak dari desa sebelah ikut datang membeli. Ada ibu-ibu yang membawa pulang dalam botol besar. Dalam seminggu, Parihin bisa menabung lebih dari sebelumnya selama sebulan penuh. Ia mulai berpikir untuk menetap di tempat itu saja, di depan SMP itu. Namun keanehan kecil mulai muncul. Kadang ia melihat bayangan hitam melintas cepat di bawah gerobak. Pernah juga ia mendengar suara seperti bisikan samar di selariu pembeli. Tapi setiap kali ia menoleh tak ada apa-apa. Ia berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya lelah atau khayalan. Suatu sore saat menutup jualan, seorang pedagang gorengan yang berjualan tak jauh darinya berkata, "Hebat sampean, Mas. Baru seminggu dagang di sini, langsung laris banget. Aku wae sampai heran. Padahal es kelapa banyak yang jual." Parihin tersenyum canggung. "Hehe, mungkin lagi nasib apik, Pak." Pedagang itu mengangguk, tapi matanya menatap gerobak Parihin lama sekali. "Julexisi pomekring, Wes, Klais." Rita menghitung uang hasil jualan di meja kecil rumah mereka. "Mas, iki rezeki kita bener-bener ngalir. Mungkin Gusti wis kasihan karo kita." "Iya, Mbok," jawab Parihin pelan. Tapi dalam hatinya, ia merasa seolah ada suara yang berbisik dari tempat jualannya. Suara halus samar, tapi membuat dadanya sesak. Jangan lupa janji. Ia terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia menatap gerobak di luar, terdiam lama. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua hanya mimpi. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang bukan sekadar keberuntungan. Namun pagi berikutnya, ia tetap berangkat seperti biasa, membawa gerobak yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena kelapa atau es batu, melainkan karena rahasia kecil yang mulai tumbuh di bawahnya. Dan di depan SMP itu, antrean panjang sudah menunggunya lagi. Suara anak-anak tertawa riang, sedangkan di balik senyum Parihin, tersimpan rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi kegelisahan. Ia tidak tahu, keajaiban yang ia syukuri hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih sulit ia kendalikan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Parihin pertama kali menetap di depan SMP itu. Setiap pagi sebelum lonceng sekolah berbunyi, gerobaknya sudah siap berdiri di bawah pohon trem besi besar. Suaranya yang ramah dan tawanya yang khas sudah akrab di telinga para siswa dan guru. "Es kelapa, seger-seger es kelapa asli," serunya dengan semangat. Anak-anak yang lewat langsung menoleh, beberapa berhenti untuk membeli, beberapa lainnya bahkan sengaja datang hanya untuk ngobrol dengan si penjual yang selalu ceria itu. Sejak hari pertama keajaiban itu terjadi, dagangan Parihin tidak pernah sepi. Tak peduli cuaca panas atau hujan, pembeli selalu datang. Kadang antre sampai ke pinggir jalan.
Bahkan ada yang memesan dari jauh untuk acara kecil di rumahnya. Ia mulai dikenal sebagai Parihin Es Kelapa Seger. Sebutan itu menyebar dari mulut ke mulut sampai ke desa sebelah. Kini setiap sore ketika Rita menghitung hasil jualan, uangnya sudah tidak lagi hanya cukup untuk kebutuhan harian. Mereka bisa menabung, membeli perabot baru, bahkan memperbaiki dapur rumah yang dulu bocor. Hidup terasa lebih mudah dan menyenangkan. Namun di balik semua itu, Parihin masih menyimpan rahasia kecil di hatinya tentang bungkusan hitam yang tetap ia biarkan di bawah wadah es. Kadang ia ingin membuangnya, tapi rasa takut selalu datang. Bagaimana kalau setelah dibuang, daganganku sepi lagi, pikirnya. Akhirnya, setiap malam ia hanya menatap gerobaknya dari jauh, diam, dan membiarkan benda itu tetap di sana. Suatu hari, seorang siswa SMP yang sering membeli es berkata pada teman-temannya, aku kalau minum es kelapa Pak Parihin rasanya adem banget. Bukan cuma di tenggorokan, tapi kayak di hati juga. Anak-anak lain mengangguk, beberapa bahkan bilang kalau mereka seperti ketagihan. Bagi mereka, es kelapa itu terasa paling segar dibandingkan tempat manapun. Berita itu menyebar cepat. Pembeli datang bukan hanya dari kalangan siswa, tapi juga orang-orang yang sengaja berhenti saat lewat. Lalu lintas di depan sekolah semakin ramai. Karena tak sanggup melayani sendiri, Parihin akhirnya memutuskan untuk merekrut seorang karyawan muda bernama Sabar, anak desa sebelah yang baru tamat sekolah. Bantuin aku ngelayani aja, bar nanti sore bagi hasil, kata Parihin. Siap, Pak. Saya seneng banget bisa kerja di sini. Dengan bantuan Sabar, pekerjaan terasa lebih ringan. Kelapa bisa disiapkan lebih cepat, pelanggan juga lebih terlayani. Rita bahkan mulai ikut membantu dari rumah, menyiapkan bahan tambahan dan menata botol-botol gula cair. Lambat laun, gerobak tua yang dulu kusam mulai diganti dengan gerobak baru. Catnya mengilap, bertuliskan besar, Es Kelapa Parihin, seger asli, bikin balik lagi. Tulisan itu dibuatkan oleh anak tetangga yang pandai melukis. Beberapa bulan kemudian, dengan uang tabungan yang terkumpul, Parihin menyewa lahan kecil di depan sekolah untuk membuat warung permanen dari papan dan seng. Kini ia tidak lagi disebut penjual kelapa keliling. Ia sudah punya tempat tetap, bahkan meja-meja kecil untuk pembeli yang ingin duduk santai. Suasana warungnya ramai setiap hari. Kadang sepulang sekolah siswa-siswa duduk sambil bercanda, guru-guru mampir untuk minum, dan tukang ojek menunggu giliran sambil menikmati segelas es kelapa. Mas, daganganmu makin laris saja, kata seorang bapak penjaga sekolah sambil tersenyum. Parihin hanya tertawa. Alhamdulillah, Pak, rezeki sing ora disangka-sangka. Tapi di balik tawa itu, setiap kali ia membersihkan wadah es, ia merasakan rasa dingin aneh di tangannya. Sebagai air kelapa yang ia jual tidak benar-benar biasa. Kadang saat malam tiba, ketika ia memandikan wadah itu di sumur belakang, airnya tampak sedikit berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Dimepis pikiran aneh itu, tapi bayangan lelaki tua berwajah samar masih sering muncul dalam mimpi-mimpinya. Sementara itu Rita benar-benar bahagia. Rio helais tahu tentang rahasia yang disembunyikan suaminya. Mas rasanya aku pengen buka cabang di pasar nanti. Sopo ngerti tambah maju, katanya suatu malam sambil menata uang di kaleng bekas biskuit. Parihin tersenyum kecil, ia embok, sabar, semua ada waktunya. Tapi dalam hatinya ia bergumam lirih. Apa aku siap kalau rezeki ini ternyata bukan dari usahaku sendiri? Warung baru itu membawa banyak perubahan. Hidup mereka kini jauh dari kata susah. Setiap malam rumahnya ramai dikunjungi teman-teman lama yang kagum melihat kesuksesannya. Beberapa bahkan meminta saran. Riasia sampiano porin, kok iso cepet banget maju begini? Tanya seorang pedagang nasi goreng. Parihin hanya menjawab singkat, sing penting rajin lan jujur, Mas. Namun kata jujur itu terasa berat di lidahnya, karena ia tahu dalam satu hal ia tidak jujur, kepada istrinya dan kepada dirinya sendiri. Pada suatu malam, sekitar pukul 11 saat semua orang sudah tidur, Parihin terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Jantungnya berdebar. Dia menatap keluar jendela dan melihat bayangan seseorang berdiri di dekat warungnya yang berada di seberang jalan. Sosok itu tinggi kurus, memakai caping besar, persis seperti lelaki yang ia temui berbulan lalu. Parihin menelan ludah. Dia membuka pintu pelan-pelan dan berjalan mendekat. Tapi ketika sampai di depan warung, sosok itu sudah tidak ada.
Hanya udara dingin dan aroma kelapa yang aneh. Tidak seperti biasanya, lebih tajam, sedikit menyengat. Jemaisi kumciwa swada es, dan seolah ada cahaya kecil berwarna merah yang berkedip pelan di sana. Ia mundur, gemetar. Apa yang sedang terjadi? Bisiknya. Tapi ia tidak berani membuka wadah itu. Iri hanya menutup rapat dan berdoa pelan. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Pembeli tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Sabar datang lebih pagi, membantu menyiapkan es dan mengupas kelapa. Rita membawa sarapan ke warung. Semua tampak baik-baik saja. Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Parihin. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan. Tatapan aneh beberapa pembeli yang seperti kehilangan fokus setelah meneguk es. Suara serangga yang tiba-tiba berhenti setiap kali ia menimba air. Dan perasaan seolah ada yang selalu mengawasi dari balik pohon trembesi besar. Warungnya memang semakin maju, tapi dalam diam, Parihin tahu bahwa keberuntungan ini tidak datang begitu saja. Setiap malam Risia semakin sulit tidur. Di kepalanya terus bergema kata-kata lelaki tua itu. Ana akibate, ada akibatnya. Ia mulai bertanya-tanya, apa akibat yang dimaksud? Tapi pertanyaan itu tidak pernah ia jawab. Dia hanya bisa berharap apapun itu tidak akan merenggut apa yang sudah ia bangun bersama Rita. Namun jauh di lubuk hatinya, Parihin sadar, setiap rezeki yang datang terlalu mudah pasti ada harga yang harus dibayar. Dan ia mulai merasa, waktunya untuk membayar mungkin sudah semakin dekat. Sudah hampir setengah tahun sejak Parihin memiliki warung tetap di depan SMP itu. Yumi dari luar hidupnya tampak sempurna. Warungnya selalu ramai setiap hari. Uangnya cukup untuk menabung. Bahkan Rita sudah mulai bisa membantu anak-anak tetangga membeli buku sekolah. Orang-orang mengenalnya sebagai penjual yang baik hati dan dermawan. Tapi di balik senyum ramahnya, ada sesuatu yang mulai menggelisahkan hati Parihin. Beberapa minggu terakhir, ia sering merasakan hawa dingin yang tidak biasa di sekitar warungnya. Kadang, meski matahari sedang terik, udara di bawah pohon trembesi tempat warungnya berdiri terasa lembab dan berembun. Sabar, karyawan mudanya, pernah berkomentar sambil menggigil. Pak, kok di sini rasanya adem banget ya? Padahal matahari nyelekit. Parihin hanya tersenyum menutupi kegelisahan. Mungkin anginnya lagi bagus, jawabnya. Meski dalam hati ia sendiri tak yakin, keanehan lain juga mulai muncul dari pelanggan. Ada seorang guru SMP bernama Bu Murni yang sering membeli es kelapa setiap siang. Suatu hari setelah meneguk satu gelas, ia menatap Parihin dengan wajah bingung. Pak, Parihin aneh ya. Tiap minum es kelapa panjenengan rasanya tenang banget, kayak hilang semua capek. Tapi, kok kadang saya ngerasa pusing setelahnya? Parihin tersenyum kaku. Mungkin ibu kurang makan ya, soalnya udara panas. Iya mungkin, kata Bu Murni, tapi raut wajahnya masih ragu. Malamnya, Parihin merenung di teras rumah. Kata-kata Bu Murni terus terngiang di telinganya. Dia mulai curiga apakah semua ini ada hubungannya dengan bungkusan hitam di bawah wadah es itu. Ia teringat percakapan dengan lelaki tua misterius berbulan lalu. Ana akibate, kata lelaki itu waktu itu. Kalau kowe wani, rezekimu lancar, tapi ora kabe wong kuat nampa gantine. Sementara itu, Rita masih tidak tahu apa-apa. Dia justru semakin bangga melihat suaminya sukses. Mas, aku kepikiran pengin beli kulkas kecil, biar bisa nyimpen kelapa muda lebih banyak, katanya satu sore. Parihin hanya mengangguk, tapi wajahnya tampak murung. Dia embok, boleh, tapi nanti aja kalau warung sepi dulu. Namun belakangan warung mereka tak pernah benar-benar sepi. Bahkan di malam hari, kadang masih ada orang lewat yang mengetuk warung meminta dibelikan es kelapa. Sabar beberapa kali heran, Pak Wong iku beli jam 9 malam. Siapa sih yang pengin minum es kelapa segitu malamnya? Parihin menjawab sekenanya, mungkin orang perjalanan malam, bar, ora usah dipikir. Tapi dalam hatinya, dia merasa aneh juga. Sampai suatu malam saat Parihin sedang menutup warung, dia mendengar suara ketukan pelan dari bawah wadah es. Suara itu tidak keras tapi jelas seperti bunyi kuku yang mengetuk kayu. Tok, tok, tok. Ia membeku. Tangannya gemetar saat memegang ember cucian. Ia menatap ke bawah, tapi tak ada apa-apa selain genangan air sisa es. Ia mundur perlahan dan menatap gerobaknya. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, ia merasa melihat bayangan hitam di balik warung, bergerak cepat seperti kabut. Keesokan paginya, ia menceritakan sedikit kepada Sabar.
Bar, kamu pernah lihat sesuatu aneh di sini waktu bersih-bersih? Sabar menatap bingung. Aneh gimana, Pak? Ya kayak bayangan atau suara aneh. Sabar tertawa kecil. Oh, itu mungkin tikus, Pak. Banyak tikus di bawah pohon trembesi ini. Parihin tersenyum hambar. Ya mungkin, tapi ia tahu yang ia dengar semalam bukan suara tikus. Hari demi hari, keanehan makin terasa. Kadang, es kelapa yang baru ia siapkan terasa dingin luar biasa. Bahkan lebih dingin dari es batu biasa. Pelanggan memuji karena sensasinya nyegerin banget. Tapi setiap kali Parihin menyentuh airnya, ujung jarinya seperti kebas. Bahkan suatu kali saat ia menuangkan air kelapa ke gelas, permukaannya tampak berkilau merah. Sesaat sebelum kembali bening, Sabar juga mulai gelisah. Pak, saya mau tanya tapi takut. Tanya aja, Bar. Saya sering ngerasa kayak ada yang liatin kita dari belakang. Tapi waktu saya noleh nggak ada siapa-siapa. Parihin hanya diam. Dalam hati ia tahu Sabar tidak berbohong. Ia sendiri juga sering merasa begitu. Suatu sore menjelang maghrib, hujan turun deras. Warung sudah tutup lebih awal. Tapi Parihin masih membereskan peralatan. Ketika ia mengangkat wadah es, ia terkejut. Di bawah wadah, tepat di tempat ia menaruh bungkusan hitam dulu, kini muncul genangan air berwarna kehitaman, pekat seperti oli. Ia cepat-cepat menyeka dengan kain, tapi bau amisnya menusuk hidung. Rita datang membawa payung, memanggil dari luar. Mas, ayo pulang. Udah deres. Parihin menoleh cepat, ia memboh. Dia mentup wadah itu rapat-rapat tanpa sempat menceritakan apapun. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin bertiup kencang, membuat genteng rumah mereka berderak. Rita sudah tidur tapi Parihin masih terjaga. Yui mendengar suara seperti orang berbisik di luar jendela. Pelan tak jelas seperti memanggil namanya. Rin, Parihin. Ia menelan ludah, bangkit dan mengintip keluar. Di kejauhan, di seberang jalan, terlihat siluet lelaki tua bercaping. Berdiri diam menghadap ke warung yang gelap. Cahaya petir sesekali menampakkan wajahnya yang samar. Senyumnya tipis dan matanya menyala kemerahan. Parihin terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar. Dia mentepjia sendirilah, istirahat cepat menarik selimut dan berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Keesokan paginya, ia menemukan jejak kaki basah di depan warung. Panjang, kurus, seperti milik seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Tapi yang paling menakutkan, jejak itu berhenti tepat di depan wadah es. Seolah-olah seseorang berdiri lama di sana, menatap dari dekat. Mulai hari itu, pelanggan yang datang mulai memperhatikan hal-hal aneh juga. Seorang anak sekolah berkata, Pak, di belakang warung kayaknya ada orang berdiri deh. Padahal, saat Parihin menoleh tidak ada siapapun. Mana itu pucat, lalu berlari pergi tanpa membeli. Rita mulai curiga melihat suaminya sering melamun. Mas, kenapa akhir-akhir ini kok sering bengong? Capek ya? Parihin memaksakan senyum. Ia membok, capek sedikit. Mungkin butuh istirahat. Namun malam-malamnya semakin sulit. Ia sering mimpi berada di tengah pasar gelap, dikelilingi orang-orang tanpa wajah yang terus berkata, Bayar, bayar. Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Hingga suatu hari, ketika ia hendak membuka warung, ia mendapati Sabar tidak datang. Yunieknya menunggu berjam-jam, tapi anak itu tak muncul. Sore harinya, ibunya Sabar datang ke rumah membawa kabar buruk. Sabar sakit keras, katanya demam tinggi dan mengigau sejak semalam. Dalam igauannya, Sabar terus berkata, Jangan biarkan yang di bawah ember itu keluar. Parihin tertegun. Wajahnya pucat pasi. Yang di bawah ember, gumamnya. Dia tahu. Malam itu, ia duduk di depan warung sendirian, menatap gelap yang pekat. Hujan rintik turun pelan. Jelas dia. Ia tahu teknologi telah berubah. Keberuntungan yang dulu ia syukuri, kini mulai berbalik menjadi ketakutan. Dia tahu pelaris itu bukan sekadar jimat biasa. Dan kalau ia terus membiarkannya, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi rasa tamak dan takut bercampur dalam dirinya. Dia belum siap kehilangan semua ini. Dia belum siap kembali seperti dulu. Mendorong gerobak keliling dengan hasil pas-pasan. Maka malam itu ia hanya berbisik pelan, suaranya gemetar. Maaf, ku cuma pengen rezeki lancar. Namun di antara desiran angin malam, terdengar suara pelan. Seperti seseorang menjawab dari bawah warungnya. Tawa lirih dan dingin
yang membuat darahnya membeku. Beberapa hari setelah Sabar jatuh sakit, suasana di warung es kelapa milik Parihin tak lagi sama. Sekolah masih ramai seperti biasa. Para siswa masih datang dan tertawa. Tapi di hati Parihin ada rasa gelap yang terus menekan. Joya mencoba menutupi semuanya dengan senyum. Namun matanya tampak sayu dan tubuhnya semakin kurus. Rita mulai menyadarinya. "Mas, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kelihatan capek banget. Tidur pun sering kebangun," katanya suatu malam saat mereka makan di dapur. Parihin menunduk. "Entahlah, Mo. Mungkin mikir dagangan aja. Banyak pesanan tapi aku malah ora tenang." "Kalau capek ya istirahat, Mas. Jangan dipaksakan," jawab Rita lembut. I reckon itu bahwa yang membuat suaminya gelisah bukan soal lelah bekerja, melainkan rasa takut yang semakin menebal di hatinya. Sementara itu, kondisi Sabar semakin memburuk. Ibunya datang ke rumah Parihin untuk meminta izin agar anaknya tidak bekerja lagi. "Maaf, Pak, Sabar ngelindur terus. Katanya jangan buka embernya, jangan lihat yang di bawahnya." "Saya nggak ngerti maksudnya apa," ucap sang ibu dengan wajah cemas. Parihin membeku. Dingin menjalar di tubuhnya. "Iya, Po. Istirahatkan saja dulu. Semoga cepat sembuh." Namun setelah Ibu Sabar pergi, ia menatap warungnya lama sekali. Suara bisikan seolah muncul dari dasar hatinya. Dia sudah melihat, anak itu sudah tahu. Hari demi hari keanehan makin sering terjadi. Kadang ketika Parihin menyiapkan air kelapa pagi-pagi, Rita memergokinya berbicara sendiri di depan wadah es. Suaranya pelan seperti sedang menenangkan seseorang. "Mas, kamu ngomong sama siapa?" tanya Rita suatu pagi. Parihin terkejut lalu cepat-cepat menjawab, "Oh, ndak, Mbok. Aku cuma ngitung kelapa." Namun pandangan Rita tajam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, saat Parihin sudah tertidur, Rita tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya gelisah. Dia merasa suaminya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Lebih sering murung, mudah terkejut, dan sering melamun menatap warungnya yang gelap di seberang jalan. Akhirnya, dorongan penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia pelan-pelan keluar dari rumah, membawa senter kecil. Hujan baru saja reda. Udara lembab dan suara jangkrik bersahutan dari arah sawah. Rita menyeberangi jalan kecil menuju warung. Lampu gantung di sana sudah padam. Hanya cahaya bulan separuh yang menerangi. Ia membiki pintu papan perlahan. Suara engsel berderit membuat bulu kuduknya berdiri. Rita menyorotkan senter ke arah wadah es besar yang selalu dijaga Parihin dengan hati-hati. Ia berjongkok, menyorot bagian bawah meja kayu tempat wadah itu diletakkan. Awalnya hanya terlihat genangan air yang memantulkan cahaya. Tapi saat ia menyibak kain alas yang lembab, sinarnya mengenai sesuatu. Sebuah bungkusan kecil berwarna hitam, diikat tali merah, masih utuh seperti baru. Rita mengerutkan kening. "Apa ini?" gumamnya. Ia hendak mengambil, tapi begitu ujung jarinya menyentuhnya, hawa dingin luar biasa menjalar hingga ke lengannya. Jadi mencuri ke kode Mainstream Center. Dalam cahaya yang berputar di lantai, ia sempat melihat bayangan hitam bergerak cepat di belakangnya. "Rita," suara Parihin terdengar keras dari arah rumah. Dia berseri ke warung, wajahnya panik. Begitu melihat istrinya berjongkok di depan wadah es, matanya langsung membesar. "Kamu ngapain, Mbok?" Rita berdiri gemetar. "Mas, apa ini? Barang apa yang kamu sembunyikan di bawah wadah?" Parihin terdiam. Nafasnya tersengal. Ia tahu saat itu akhirnya datang. Saat di mana ia tak bisa lagi menyembunyikan rahasia itu. Rita menatap suaminya. Suaranya bergetar. "Mas, jawab aku. Selama ini kamu nyimpen apa di situ?" Parihin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma pengen rezeki lancar, Mbok. Waktu itu aku ketemu orang tua di jalan. Dia ngasih aku benda ini. Katanya buat pelaris dagangan." Rita mundur selangkah, suaranya meninggi. "Pelaris? Mas, kamu sadar nggak itu artinya apa?" "Awalnya aku nggak percaya," kata Parihin dengan mata berkaca-kaca. "Tapi waktu aku coba, daganganku langsung laku, Mbok. Aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Aku nggak niat aneh-aneh." Rita menatapnya dengan campuran marah dan takut. "Mas, itu bukan rezeki bersih. Aku udah ngerasa ada yang aneh di warung itu. Banyak orang bilang rasanya enak, tapi aku lihat mata mereka kosong. Kayak lagi mabuk." "Kamu sadar nggak?" Parihin diam. Air matanya menetes. Jadi siswa yang dikatakan Rita benar. Setiap malam,
Ia pun melihat keanehan yang sama, tapi ia pura-pura tak peduli. Rita menatap bungkusan hitam itu dengan jijik. "Kita harus buang ini malam ini juga." "Jangan nembok," teriak Parihin spontan. "Kalau dibuang, semua bisa hilang. Rezeki kita warung ini semuanya. Lebih baik kita kehilangan harta daripada kehilangan akal, Mas." Potong Rita tegas. "Aku nggak mau rumah ini diselimuti barang kotor kayak gini." Sebelum Parihin sempat menghentikannya, Rita mengambil sapu lidi dan menyodok bungkusan itu keluar dari bawah wadah. Begitu bungkusan itu terguling ke lantai, hawa di ruangan mendadak berubah. Angin dingin berhembus dari arah jendela yang tertutup, dan lampu gantung bergoyang hebat. Tiba-tiba terdengar suara berat, seperti seseorang berbisik di telinga mereka. "Kowe janjine durung lunas." Rita menjerit. Parihin memeluknya, tubuhnya gemetar. Astagfirullahalazim." Dari bungkusan hitam itu, keluar asap tipis berwarna kelabu, membentuk bayangan samar seorang lelaki dengan caping besar. Wajahnya kabur, tapi senyumnya jelas, senyum yang pernah dilihat Parihin di bawah pohon beringin waktu itu. "Ngopo dibuang? Kowe wis oleh rezeki, saiki giliran membayar." Suara itu bergema di dinding warung. Rita menangis, sementara Parihin sujud di lantai, memohon ampun. Aku ngaku salah. Tolong, jangan ganggu kami lagi." Asap itu melingkar, lalu perlahan memudar meninggalkan hawa dingin dan bau kelapa yang berubah amis. Setelah semuanya tenang, Rita mengambil bungkusan itu dengan daun pisang dan membungkusnya rapat. "Kita buang ini sekarang juga. Ayo ke rumah Kiai Nurdi di ujung desa. Hanya beliau yang bisa bantu." Malam itu juga, di tengah hujan rintik, mereka berjalan menuju rumah sang Kiai. Parihin membawa bungkusan itu dengan tangan gemetar, sementara Rita menggenggam tasbih dan terus berdoa pelan. Ketika sampai di rumah Kiai Nurdi, beliau sudah menunggu di serambi, seolah tahu mereka akan datang. "Aku wis ngerti, Rin," katanya tenang. "Barangmu itu pelaris dari makhluk halus. Kau undang mereka dan sekarang mereka menagih." Parihin menangis terseduh-seduh di depan sang Kiai. "Saya cuma pengen dagangan laku, Yai. Tapi salah. Tolong saya, tolong istri saya." Kiai Nurdi mengangguk. "Tenang, besok malam kita buang benda itu di kali. Tapi kau harus siap. Setelah ini rezekimu mungkin gak seperti dulu. Tapi hati kalian akan tenang." Rita menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, aku ikhlas. Aku gak butuh banyak uang kalau tiap malam kita hidup dalam ketakutan." Parihin mengangguk, air matanya jatuh. Dalam hatinya ia tahu, malam itu adalah batas antara hidupnya yang penuh tipu daya dan perjalanan menuju penyesalan dan penebusan. Ketika mereka pulang, warung itu tampak sepi. Daun trembesi berguguran, dan di bawah wadah es yang kosong, air menetes perlahan, seperti sisa tangisan dari makhluk yang tak ingin pergi. Malam ketika Parihin dan Rita membawa bungkusan hitam itu ke rumah Kiai Nurdi, menjadi titik balik dalam hidup mereka. Keesokan harinya, udara terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk di sekitar warung. Angin pagi berhembus lembut, dan cahaya matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, perlahan-lahan ujian besar mulai menghampiri mereka. Kiai Nurdi datang pagi-pagi ke rumah Parihin. Ia membawa air doa dalam botol kecil dan beberapa helai daun sirih. "Ini air ruqyah," katanya dengan suara pelan tapi tegas. "Percikkan di sekitar warungmu, lalu bersihkan semuanya. Jangan sisakan benda yang pernah bersentuhan dengan pelaris itu." Parihin mengangguk. "Inggih, Yai. Nanti saya bersihkan." Sesuai pesan sang Kiai, siang itu Parihin bersama Rita menutup warung lebih awal. Mereka mengangkat wadah es ember dan kain alas satu persatu. Rita menyeka meja kayu yang sudah mulai kusam, sementara Parihin memercikkan air doa di setiap sudut. Saat air itu jatuh ke lantai, terdengar bunyi kecil seperti desisan halus. Bau amis yang dulu sering muncul perlahan hilang, digantikan aroma segar daun kelapa. Setelah selesai, Parihin duduk di bangku kecil dan menarik napas panjang. "Rasanya enteng banget, Mbok," katanya. Rita tersenyum. "Iya, Mas, aku juga ngerasa lega, kayak rumah kita balik normal lagi." Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sejak hari itu dagangan mereka mulai sepi.
Dulu, tiap jam istirahat sekolah, antrian siswa dan guru selalu memanjang. Kini hanya 2 atau 3 orang yang datang. Bahkan beberapa pelanggan tetap tidak pernah muncul lagi. Loh, biasanya Bu Murni tiap hari beli. Sekarang kok nggak kelihatan? Tanya Rita heran. Katanya lagi diet, jawab Parihin mencoba tertawa, tapi suaranya hambar. Dalam hati ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada pelanggan, tapi pada auranya sendiri. Dahulu, warungnya seakan memancarkan daya tarik yang tidak terlihat, membuat siapapun yang lewat ingin mampir. Sekarang, semua terasa biasa-biasa saja. Hari demi hari, penjualan menurun drastis. Dari yang dulu bisa membawa pulang 100.000 per hari, kini paling-paling hanya separuhnya. Kadang malah rugi karena kelapa tak habis dan basi sebelum sempat dijual. Rita mencoba menenangkan suaminya. Mas, nggak apa-apa. Rezeki itu nggak selalu banyak. Yang penting halal. Parihin mengangguk, tapi hatinya getir. Ia ingat betapa mudahnya dulu uang datang dan betapa cepatnya semua bisa hilang. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai kesulitan membayar cicilan motor. Tabungan yang dulu sempat menumpuk kini menipis. Rita mulai menjual perhiasan kecilnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, ia berkata pelan, "Mas, aku nggak nyalahin kamu, tapi aku pengen kamu kuat. Ini mungkin ujian, tapi aku yakin Gusti Allah nggak bakal ninggalin kita." Parihin menatap istrinya lama, lalu menunduk. "Aku ngerti, Mbok. Aku nyesel banget. Aku pengen tobat sungguh-sungguh." Sejak malam itu, ia rajin ikut pengajian di mushola dekat rumah. Ia juga sering membantu membersihkan halaman masjid, meski tidak ada yang menyuruh. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Sebagian warga yang dulu memuji kesuksesannya kini berbisik-bisik. "Dagangannya Pak Parihin kok sepi, ya?" Ada yang bilang dulu dia pakai pelaris. Gosip itu menyebar cepat meski tak pernah ada bukti. Rita sempat sedih mendengar kabar itu dari tetangganya. Tapi Parihin menenangkannya. "Biarlah, Mbok. Wong salahku sendiri dulu. Aku nggak bisa nutup aib dengan marah-marah." Sikapnya yang sabar membuat Rita semakin menghormatinya. Meski rezeki mereka makin seret, rumah terasa lebih damai. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Tidak ada bayangan gelap di belakang warung. Dan tidur mereka kini lebih nyenyak. Namun bukan berarti semuanya mudah. Beberapa kali Parihin sempat tergodai untuk kembali ke jalan lama. Pernah, saat ia mendorong gerobaknya pulang sore-sore, seorang lelaki asing menghampirinya di tikungan jalan. Wajahnya tidak asing, mirip dengan sosok yang dulu ia temui di bawah pohon beringin. Lelaki itu tersenyum sinis. "Rin, kowe kok ninggal janji? Rezekimu saiki tipis to." Parihin berhenti, tubuhnya kaku. "Aku wis ora butuh. Pergi wae." "Ngono? Lah wong aku sing wis bantu kowe maju. Saiki kowe tolak?" Parihin menggenggam gagang gerobaknya erat. "Aku salah, aku sadar. Aku ora pengin utang budi karo sing ora jelas asale." Seketika angin dingin bertiup, membuat daun-daun beterbangan. Tapi Parihin tak bergeming. Ia membaca istighfar berkali-kali hingga sosok itu perlahan menghilang di telan senja. Malamnya, Rita menemukan suaminya sedang duduk di serambi rumah. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. "Ada apa, Mas?" Parihin tersenyum lemah. "Aku barusan diuji, Mbok, tapi aku nggak goyah. Aku milih jalan Gusti Allah." Rita menggenggam tangannya erat. "Alhamdulillah, Mas. Aku bangga." Beberapa bulan berlalu, warung mereka tetap sederhana, tapi perlahan pelanggan mulai kembali. Bukan karena pesona gaib, melainkan karena ketulusan dan kejujuran mereka. Bu Murni datang lagi tersenyum sambil berkata, "Pak Parihin, es kelapanya sekarang rasanya beda ya. Lebih ringan, lebih alami." Parihin hanya tersenyum. "Sekarang semua alami, Bu. Nggak ada tambahan apa-apa." Dalam hati, ia tahu maksud kalimat itu lebih dalam dari sekadar rasa minuman. Meski penghasilannya belum sebanyak dulu, Parihin justru merasa lebih damai. Ia mulai menerima bahwa rezeki tidak selalu harus melimpah, yang penting cukup dan berkah.
Ia sering menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk anak-anak yatim di sekitar desa. Kiai Nurdi yang sesekali datang ke warung tersenyum bangga. "Kowe wis menang, Rin. Setan paling seneng wong sing gampang digoda kekayaan. Tapi kowe wis bisa nolak." Parihin menunduk hormat. "Matur nuwun, Yai. Aku wis belajar banyak. Namun hidup memang tak berhenti memberi ujian." Suatu sore saat Parihin baru saja hendak menutup warung, datang kabar bahwa Sabar, mantan karyawannya, akhirnya sembuh total setelah berbulan-bulan sakit. Parihin langsung mengunjungi rumahnya. Sabar yang kini tampak kurus tersenyum haru. "Pak, saya minta maaf. Saya dulu sempat marah, tapi waktu sakit saya mimpi Bapak ngusir bayangan hitam dari warung. Setelah itu badan saya enteng." Parihin menepuk bahunya. "Nggak apa-apa, Bar. Semua sudah lewat. Yang penting kamu sehat." Setelah kejadian itu, hubungan mereka semakin akrab. Bahkan Parhin meminta Sabar kembali bekerja, tapi kali ini dengan niat yang berbeda. "Sekarang kita kerja jujur, Bar. Nggak ada jalan pintas ya." Sabar mengangguk mantap. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan mereka stabil meski sederhana. Warung kecil di depan SMP itu kini menjadi tempat yang disukai banyak orang. Bukan karena hal gaib, tapi karena rasa hangat dan kejujuran yang terasa dari setiap gelas es kelapa. Anak-anak sekolah suka nongkrong di sana. Guru-guru memuji keramahan Rita, dan warga mulai kembali menghormati Parhin. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, Parihin duduk di kursi kayu menatap warungnya. Ia tersenyum kecil. "Dulu aku pikir rezeki itu cuma soal uang," gumamnya. Padahal yang paling berharga itu hati yang tenang. Rita yang sedang mencuci gelas menatapnya dan tersenyum. "Mas, mungkin ini balasan dari tobatmu. Gusti Allah nggak langsung kasih banyak, tapi kasih tenang. Itu lebih mahal dari emas." Parihin mengangguk pelan. "Iya, Mbok. Aku ora bakal tergoda maneh." Namun jauh di ujung jalan, di bawah pohon trembesi tua, angin bertiup lembut, daun-daun berguguran, dan selama beberapa detik, Rita sempat merasa melihat bayangan caping melintas. Tapi kali ini tidak menyeramkan, hanya seperti sisa kenangan masa lalu yang akhirnya memudar bersama senja. Mereka pun melanjutkan hidup dengan warung kecil yang sederhana, penuh tawa anak sekolah, dan doa syukur yang terus terucap setiap hari. Rezeki mereka kini tak lagi banyak, tapi berkahnya mengalir tanpa batas, karena datang dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Sudah hampir setahun sejak Parihin dan Rita membuang bungkusan hitam itu ke sungai bersama Kiai Nurdi. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti aliran air yang menyingkirkan lumpur di dasarnya. Hidup mereka memang tidak lagi semewah dulu, tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Warung es kelapa mereka kini tampak lebih bersih dan hidup. Catnya memang mulai pudar, tapi selalu wangi daun pandan karena Rita rajin membersihkan setiap pagi. Anak-anak sekolah datang lagi, kali ini tanpa rasa aneh seperti dulu. Mereka tertawa, bercanda, dan membeli es kelapa sambil duduk di bangku panjang di bawah pohon trembesi yang menaungi warung itu. "Pak, tambah gula dikit, ya," teriak seorang siswa sambil tertawa. Parihin menjawab dengan senyum lebar. "Iya, tapi nanti giginya ompong, Loleh." Suasana itu membuatnya bahagia. Joni merasa kembali menjadi dirinya yang dulu. Penjual sederhana yang benar-benar hidup dari kerja keras, bukan dari bantuan makhluk gaib atau tipu daya. Sejak kejadian itu, banyak perubahan dalam dirinya. Parihin kini lebih banyak bersyukur atas hal-hal kecil. Dia memang tidak lagi menghitung untung besar, melainkan menghitung berapa banyak senyum yang bisa ia berikan hari ini. Kadang kalau ada anak yang tidak punya uang, ia biarkan mereka minum gratis. "Anggap aja sedekah," katanya sambil tersenyum. Rita awalnya khawatir karena penghasilan mereka belum stabil. Tapi setelah melihat ketulusan suaminya, hatinya luluh. "Mas, aku senang lihat kamu kayak gini. Wajahmu sekarang lebih cerah, nggak kayak dulu yang sering ketakutan," katanya suatu sore sambil menyiapkan air kelapa baru. Parihin mengangguk pelan. "Aku udah cukup, Mbok. Aku udah ngerasain rasanya dikejar bayangan. Sekarang aku cuma pengen dikejar barokah. Namun Tuhan memang punya cara sendiri memberi ujian dan balasan."
Suatu hari, kepala sekolah SMP tempat warung mereka berdiri datang membeli es kelapa. Beliau memuji cita rasanya. "Pak Parihin, es kelapa sampeyan ini seger banget, nggak terlalu manis dan daging kelapanya lembut." "Sampeyan ambil kelapa dari mana?" "Saya ambil dari Pak Sardi, Pak. Kelapanya dari kebun desa sebelah," jawab Parihin sopan. Sang kepala sekolah tersenyum. "Kalau gitu, gimana kalau nanti tiap acara sekolah, sampeyan yang nyediain es kelapa? Biar anak-anak gak usah beli jauh-jauh." Tawaran itu seperti hadiah dari langit. Rita langsung bersyukur berkali-kali malam itu. Mas akhirnya ada jalan lagi. "Gusti Allah memang gak pernah tutup rezeki orang yang tobat," katanya sambil menatap suaminya penuh haru. Parihin menatap langit-langit rumah dan berbisik, "Alhamdulillah, mungkin ini gantinya dari yang dulu." Sejak hari itu, setiap ada acara sekolah, entah itu lomba olahraga, perpisahan, atau kegiatan OSIS, Parihin selalu diminta menyediakan minuman. Warungnya makin dikenal, tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi merasa sombong. Setiap kali selesai berjualan, ia menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah di masjid atau membantu warga yang kesulitan. Satu hal yang paling membuatnya bahagia adalah ketika Sabar, karyawan muda yang dulu sempat sakit keras, kembali membantu di warung. Sabar kini tampak sehat dan ceria. "Pak, saya senang kerja lagi sama Bapak, tapi kali ini kita mulai dengan doa dulu tiap buka warung ya," katanya suatu pagi. Parihin menepuk bahunya. "Tentu, Bar. Sekarang semua harus dimulai dengan doa." Setiap pagi, mereka berdua mengawali hari dengan membaca Al-Fatihah dan salawat bersama. Sejak itu entah mengapa rezeki terasa mengalir lancar. Kadang ada pembeli baru datang, kadang ada pesanan dari luar kota. Bahkan ada pedagang kelapa lain yang minta belajar cara Parihin mengolah air kelapa supaya rasanya tetap segar seharian. Rita sering membantu membuat es cincau dan kolang-kaling sebagai variasi. Warung kecil mereka yang dulu sederhana kini punya papan nama. Dari kayu bertuliskan, "Es kelapa muda Parihin, segar, halal, barokah." Tulisan itu dibuatkan oleh siswa kelas 9 yang suka menggambar dan merasa dekat dengan Parihin. Malam hari, setelah semua beres, mereka sering duduk di serambi rumah menatap langit. Kadang Rita membawa teh hangat, kadang hanya air putih. "Masih ingat gak waktu kita takut banget di warung? Aku masih merinding kalau ingat suara itu," kata Rita suatu malam. Parihin tersenyum kecil. "Iya, Mbok, tapi aku juga ingat gimana kamu berani waktu itu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih dikuasai rasa tamak." Rita memegang tangan suaminya erat. "Kita berdua belajar, Mas, aku juga. Kadang orang baru sadar pentingnya ketenangan setelah kehilangan segalanya. Meski hidupnya sudah jauh lebih damai, kadang rasa bersalah masih menyelinap di hati Parihin. Kita tahu dulu ia pernah salah langkah, maka ia berusaha menebusnya dengan kebaikan sekecil apapun. Setiap Jumat, ia membagikan segelas es kelapa gratis kepada siswa yang membaca doa sebelum membeli. "Biar mereka terbiasa mendoakan dulu sebelum minum," katanya sambil tersenyum. Suatu hari Kiai Nurdi datang ke warung. Sudah lama beliau tidak mampir. "Rin, aku dengar warungmu rame maneh," katanya sambil duduk di bangku panjang. "Alhamdulillah, Yai. Tapi rame karena berkah, bukan karena pelaris," jawab Parihin sambil menunduk hormat. Kiai Nurdi tertawa pelan. "Nah, itu baru rezeki sejati. Rezeki yang datang pelan tapi bikin tenang." Rita menyuguhkan segelas es kelapa untuk beliau. "Monggo, Yai. Gratis buat panjenengan." Kiai Nurdi menatap gelas itu lama, lalu berkata pelan, "Dulu minuman ini bau amis, sekarang rasane adem. Tandane hatimu juga wis adem." Perkataan itu membuat Parihin terdiam lama. Ada rasa haru menyelinap di dadanya. Dia sadar, perjalanan panjangnya bukan sekadar dari susah ke sukses, tapi dari gelap ke terang. Dari tamak menuju syukur. Namun hidup tidak berhenti di situ. Suatu sore, datang seorang pemuda yang berpakaian rapi membawa map besar. Ternyata ia perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten. "Pak, kami dengar es kelapa Bapak terkenal di sini. Kami ingin Bapak ikut festival kuliner daerah bulan depan," katanya sopan. Parihin sempat kaget. Saya? Tapi saya cuma penjual kelapa, Mas." "Justru itu, Pak. Festival ini mengangkat kuliner lokal. Kami mau Bapak wakili kecamatan ini."
Rita yang mendengar langsung menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini kesempatan langka. Cepat semangga dari warung kecil beli bisa sampai festival kabupaten. Parihin mengangguk perlahan. Kalau itu untuk kebaikan, aku mau, Mbah. Tapi aku nggak mau sombong. Semua ini karena pertolongan Gusti Allah. Festival itu berlangsung meriah. Warung kecil Parihin dibuat versi mini di salah satu stand. Kelapanya disajikan dengan potongan kelapa muda dan sirup gula aren buatan sendiri. Banyak pengunjung yang datang mencicipi. Jadoko memuji kesegaran rasanya. Bahkan salah satu juri berkata, rasa es kelapa ini sederhana tapi jujur. Tidak berlebihan tapi menenangkan. Kalimat itu menancap dalam hati Parihin. Ia tahu pujian itu bukan hanya tentang minuman, tapi tentang hidupnya yang kini dijalani dengan jujur dan tenang. Saat pulang dari festival, Parihin dan Rita duduk di atas motor bututnya. Angin sore berhembus lembut di wajah mereka. Rita bersandar di bahu suaminya. Mas, dulu aku sempat takut kalau hidup kita nggak bakal bahagia lagi. Tapi sekarang aku yakin, asal kita lurus semua bisa baik-baik saja. Parihin tersenyum, matanya berkaca-kaca. Iya, Embok. Rezeki itu bukan soal banyaknya uang, tapi soal damainya hati. Aku baru ngerti sekarang. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik bukit, memancarkan cahaya keemasan di langit Jawa Tengah. Dan di bawah pohon trembesi, warung kecil mereka berdiri dengan damai, dikelilingi tawa anak-anak sekolah yang bahagia. Rezeki mereka memang tidak datang lewat jalan cepat, tapi datang dengan cara yang suci dan penuh berkah. Bukti bahwa siapapun yang kembali ke jalan benar, pasti akan dipeluk kembali oleh Tuhan dengan kasih yang lebih besar dari apapun di dunia. Beberapa bulan setelah festival kuliner kabupaten, nama Parihin mulai dikenal luas. Foto dirinya sempat muncul di koran daerah, lelaki sederhana penjual es kelapa, muda dari Jawa Tengah yang berhasil memikat juri dengan rasa yang jujur dan menenangkan. Rita masih sering tersenyum setiap kali melihat potongan koran itu yang mereka tempel di dinding rumah. Mas, coba pikir dulu kita cuma punya gerobak tua. Sekarang namamu masuk koran. Gusti Allah memang adil. Parihin tertawa kecil. Aku juga nggak nyangka, Mbok. Tapi ya wis, anggap aja ini ujian lagi. Kadang rezeki besar itu bentuknya godaan. Dan benar saja, godaan itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Suatu pagi, ketika warung baru buka, datang dua orang berpakaian rapi. Seorang pria berkemeja putih dan seorang wanita muda membawa map besar. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan minuman kemasan yang bermarkas di Semarang. Pak Parihin, kami tertarik dengan es kelapa muda buatan Bapak. Kami ingin bekerja sama. Kami akan produksi dalam skala besar dan menjual di banyak kota, kata pria itu dengan nada meyakinkan. Parihin dan Rita saling pandang. Mereka tidak pernah membayangkan tawaran sebesar itu. Kalau Bapak setuju, lanjut wanita itu, kami akan bayar royalti bulanan. Dan Bapak tidak perlu jualan di warung lagi. Cukup jadi nama merek saja. Semua produksi dan distribusi biar kami yang urus. Malamnya Rita tidak bisa tidur. Yuli membolak-balikkan badan. Matanya menatap langit-langit rumah. Mas, ini kesempatan langka loh. Bayangin merek es kelapa muda Parihin dijual di mana-mana. Mungkin kita bisa beli rumah baru, motor baru, hidup lebih mudah, katanya dengan suara bergetar. Parihin hanya diam lama. Dia menatap dinding tempat foto Kiai Nurdi tergantung. Aku ngerti, Embok, tapi aku juga takut. Takut kalau aku tergelincir lagi. Masih takut? Tapi ini kan kerja sama halal, bukan pesugihan, ujar Rita pelan. Parihin menarik napas panjang. Iya, halal. Tapi aku takut bukan soal uangnya, Mbok. Aku takut hatiku berubah lagi. Dulu aku juga pengen cepat sukses. Lihat akibatnya. Keesokan harinya mereka berkonsultasi dengan Kiai Nurdi. Lelaki sepuh itu mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum. Rin, rezeki besar itu nggak selalu salah. Yang penting niatmu dan caramu. Tapi, Yai, kalau aku setuju apa aku nggak akan sombong lagi? Tanya Parihin ragu. Kesombongan itu muncul bukan dari uang, tapi dari lupa. Kalau kamu masih ingat Gusti Allah di tiap langkah, rezekimu insya Allah tetap berkah. Rita menatap suaminya dengan mata penuh harap. Dengerin kata Yai. Kita coba aja dulu, tapi jangan lepas kendali. Setelah berpikir panjang, akhirnya Parihin setuju bekerja sama. Dengan satu syarat. Proses produksi harus tetap alami dan tidak boleh menipu rasa.
Cuya menolak penggunaan bahan kimia atau pengawet. Pihak perusahaan awalnya ragu, tapi akhirnya mengalah. Baik Pak, kami ingin rasa khas Bapak tetap terjaga. Maka mulailah babak baru dalam hidup mereka. Warung kecil di depan SMP tetap buka, tapi kini Parihin juga bolak-balik ke Semarang untuk memberi arahan tentang resep asli es kelapanya. Cuya belajar hal-hal baru, cara memilih kelapa yang tepat, bagaimana mengatur kualitas air, bahkan bagaimana mengatur label produk. Rita ikut membantu dari rumah, menyiapkan bahan dan mencatat pesanan lokal. Namun seiring waktu, kesibukan itu membuat mereka jarang punya waktu bersama. Rita kadang merasa kesepian. Suaminya sering pulang larut malam, kelelahan setelah perjalanan jauh. Mas jangan lupa makan, badanmu makin kurus, katanya suatu malam. Parihin tersenyum lemah. Iya mbok, aku cuma takut mengecewakan orang-orang di pabrik. Mereka percaya sama aku. Rita mengangguk tapi dalam hatinya tumbuh rasa khawatir. Ia bisa merasakan sesuatu yang dulu pernah ia lihat mulai muncul lagi. Bukan pelaris atau hal gaib, tapi kesibukan yang perlahan menggerus hati. Suatu hari, perusahaan itu mulai mengusulkan hal baru. Pak Parihin, kata manajer produksi di Semarang, kami ingin menambah varian rasa. Misalnya es kelapa rasa durian, rasa leci, atau rasa pandan sintetis, supaya lebih modern. Parihin mengernyit. Tapi itu bukan kelapa asli, Pak. Ya, tapi pasar suka yang manis dan berwarna. Kalau cuma kelapa muda biasa, orang cepat bosan. Parihin menatap jauh, hatinya gelisah. Saya nggak mau rasa aslinya hilang. Saya mulai dari warung kecil dengan rasa jujur, bukan rasa palsu. Pembicaraan itu membuatnya pulang dengan pikiran berat. Di rumah Rita menyambutnya dengan teh hangat. Kenapa mas? Perusahaan pengin ubah resepku. Katanya biar lebih laku. Terus kamu mau? Parihin menggeleng pelan. Aku takut, Embok. Kalau aku nurutin mereka, aku kayak ngulang dosa lama. Mungkin gak pakai pelaris tapi tetap bohongin orang lewat rasa palsu. Rita menatap suaminya dengan bangga. Mas, aku dukung keputusanmu. Kalau kamu mundur pun aku gak apa-apa. Kita udah pernah miskin, tapi tenang. Cu gak mau kaya tapi hatinya takut. Keesokan harinya, Parihin menemui pihak perusahaan dan dengan sopan mengundurkan diri dari kerjasama. Saya berterima kasih sudah percaya pada saya, tapi saya mau tetap jualan kecil saja. Rezeki saya ada di sini, bukan di pabrik besar. Katanya mantap. Pria berkemeja putih itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, sayang sekali Pak, tapi kami menghormati keputusan Bapak. Setelah keputusan itu, Parihin pulang ke desanya dengan hati ringan. Di jalan, ia menatap langit biru dan berkata dalam hati, mungkin ini jalan yang sebenarnya. Aku lebih suka kerja di bawah pohon trembesi, bareng anak-anak sekolah. Beberapa hari kemudian, ia membuka warung seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti dan meski tak sebanyak dulu, suasananya hangat. Sabar membantu melayani, sementara Rita menyiapkan kolang-kaling di rumah. Suatu sore Bu Murni datang lagi sambil tersenyum. Pak Parihin, saya dengar sampean ditawari kerja sama besar tapi nolak ya. Hebat Pak, jarang orang bisa begitu. Parihin hanya tertawa kecil. Saya cuma pengin dagang tenang Bu, yang penting halal. Bu Murni menatapnya kagum. Berarti sampean lulus ujian lagi Pak. Nggak semua orang kuat. Malamnya, saat mereka duduk berdua di serambi rumah, Rita menggenggam tangan suaminya erat. Mas, aku bangga banget sama kamu. Kamu udah buktiin kalau rezeki nggak harus besar untuk bikin bahagia. Parihin tersenyum dan menatap langit berbintang. Aku cuma pengen hidup sederhana tapi benar, Mbok. Dulu aku pernah terjerumus karena pengen cepat kaya. Sekarang aku tahu rezeki itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal berkat atau tidaknya. Dari kejauhan, suara azan Isya berkumandang lembut. Parihin berdiri, mengambil sarung, dan berkata pelan, ayo sholat memboh, rezeki bisa nunggu. Tapi panggilan Gusti Allah jangan ditunda. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, warung es kelapa kecil di depan SMP itu kembali menjadi saksi bahwa godaan sebesar apapun tidak akan bisa menggoyahkan hati yang sudah belajar dari kesalahan. Tahun demi tahun berlalu, warung kecil milik Parihin dan Rita di depan SMP itu kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Anak-anak yang dulu sering jajan di sana kini sudah tumbuh besar,
beberapa bahkan bekerja dan berkeluarga. Tapi setiap kali mereka pulang ke kampung, selalu saja mampir. "Pak, saya dulu sering beli es kelapa di sini waktu SMP," kata seorang pria muda dengan seragam kantor. "Rasanya masih sama seger kayak dulu." Parihin tertawa kecil. "Ya, resepnya nggak pernah aku ubah, Le. Air kelapa, gula aren, dan doa." Usia Parihin kini sudah menginjak lebih dari 60 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi senyumnya tetap hangat seperti dulu. Rita pun sudah mulai sering sakit-sakitan, namun semangatnya tetap kuat membantu suaminya. Warung kecil itu masih buka setiap pagi, walaupun kini mereka dibantu oleh Sabar, yang sudah seperti anak sendiri bagi mereka. "Pah, biar saya aja yang ambil kelapa di pasar," kata Sabar suatu pagi. Parihin tersenyum. "Wes, tapi pilih yang muda ya. Jangan kayak waktu pertama kerja dulu, kelapanya tua semua." Sabar tertawa. "Siapa? Sekarang saya udah ngerti kok." Rita memperhatikan mereka dari jauh sambil mengelap meja. Kadang ia termenung mengenang masa lalu. Betapa panjang perjalanan mereka. Dari penjual keliling yang hanya punya gerobak tua, lalu sempat tergoda dengan pelaris, hingga akhirnya menemukan ketenangan lewat kejujuran dan kesederhanaan. "Mas Mi katanya suatu sore saat warung sepi, 'Kalau aku ingat dulu rasanya seperti mimpi. Hidup kita penuh lika-liku, tapi akhirnya damai juga.'" Parihin mengangguk pelan. "Dia mbok. Mungkin Gusti Allah pengen ngajar kita sabar. Kadang lewat miskin, kadang lewat cobaan rezeki. Mereka kini hidup sederhana tapi cukup. Rumah kecilnya sudah direnovasi sedikit dengan dinding tembok dan atap baru. Setiap pagi suara ayam berkokoh, dan Rita menyiapkan air kelapa yang baru dibelah sambil membaca doa. Parihin tidak lagi kuat membelah kelapa sendiri, tapi ia tetap datang ke warung, duduk di bangku panjang, melayani pembeli sambil bercerita. "Pak, kenapa sih es kelapa Bapak enak banget?" tanya seorang siswa baru yang belum pernah tahu kisahnya. Parihin tersenyum sambil menuang air kelapa ke dalam gelas. "Soalnya aku nggak buru-buru, Le. Semua yang buru-buru rasanya pasti beda. Termasuk rezeki." Anak itu mengangguk walau mungkin belum benar-benar mengerti maksudnya. Tapi bagi Parihin, setiap kata yang ia ucapkan kini adalah nasihat hidup, bukan sekadar obrolan. Suatu hari, Sabar datang membawa kabar. "Pak, saya mau ngomong. Saya pengen buka warung sendiri di desa sebelah, tapi tetap jual es kelapa kayak Bapak." Parihin terdiam sejenak. Ada rasa harus sekaligus bangga di matanya. "Bagus, Bar, aku senang kamu pengen maju. Tapi ingat, jangan cuma jual minuman, jual juga kejujuranmu." Sabar mengangguk. "Saya janji, Pak. Saya nggak akan nyari jalan pintas." Rita yang mendengar dari dapur ikut menimpali. "Bapakmu itu dulu hampir hilang gara-gara pengen cepat kaya. Kamu jangan ulangi ya, Nak." Sabar tersenyum. "Saya tahu ceritanya, Bu. Justru itu yang jadi pelajaran saya." Beberapa minggu kemudian, Sabar benar-benar membuka warung sendiri. Di papan kayu yang sederhana tertulis, "Es kelapa muda barokah, asuhan Pak Parihin." Parihin melihat tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. "Bar, tulisan ini kebanggaan buat aku. Bukan karena namaku ada di situ, tapi karena kamu ngerti arti barokah. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, warung di depan SMP tetap buka. Tapi makin jarang dipenuhi suara tawa seperti dulu. Sekolah kini punya kantin besar, dan generasi siswa berganti. Meski begitu, ada saja orang yang datang khusus mencari Parihin. Mereka bilang, rasanya beda Pak, ada ketenangan di tiap tegukan. Parihin hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, bukan air kelapa yang memberi ketenangan, tapi doa dan niat tulus yang menyertai setiap tetesnya. Suatu sore yang teduh, langit berwarna jingga. Parihin duduk di bangku kayu, memandang langit sambil menatap Rita yang sedang menyiapkan dagangan. "Mbok," katanya pelan, "kalau nanti aku udah gak kuat jualan lagi, kamu jangan sedih ya. Aku udah cukup bahagia." Rita menatapnya lembut. "Mas, aku gak sedih. Aku malah bersyukur bisa hidup bareng kamu. Kita nggak punya anak, tapi banyak orang sayang sama kita. Itu juga rezeki." Sore itu terasa damai. Angin berhembus lembut. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak. Parihin menatap warungnya yang sederhana, bangku panjang, rak gelas, dan papan nama yang mulai pudar. Dia tahu semua ini akan perlahan berubah, tapi nilai yang ia tanamkan akan tetap hidup. Malamnya ia duduk di serambi rumah sambil menulis sesuatu di buku catatan lusuh. Rita memperhatikannya. "Mas, nulis apa?"
Cuma pengen ninggalin pesan buat siapa aja yang nanti nerusin warung ini. Ia menulis dengan huruf sederhana. Jangan takut miskin, asal jujur. Jangan pengin cepat kaya, asal tenang. Rezeki yang lambat tapi halal lebih nikmat daripada rezeki cepat tapi menjerat. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Parihin mulai menurun. Ia sering batuk dan mudah lelah. Tapi meski tubuhnya melemah, semangatnya tidak pernah padam. Setiap pagi, ia tetap datang ke warung, duduk sambil menyapa orang-orang yang lewat. Pagi, Le. Jangan lupa sarapan. Nanti sakit perut, katanya sambil tersenyum. Anak-anak menyalaminya, dan beberapa guru SMP kadang mampir untuk sekadar ngobrol. Suatu pagi, Parihin tidak datang ke warung. Rita merasa cemas dan mendapati suaminya terbaring lemah di tempat tidur. Mas istirahat dulu, biar aku yang jaga warung, katanya lembut. Parihin tersenyum samar. Gak usah Gembok, hari ini biar warung libur. Ku pengen dengar suara angin aja. Sore itu, Parihin memejamkan mata dengan tenang. Di sampingnya, Rita menggenggam tangannya erat sambil berdoa. Wajah Parihin tampak damai, seolah sedang tersenyum. Tak ada tangisan keras, hanya isak pelan dari Rita yang berbisik. Mas, kamu udah istirahat dengan tenang. Aku janji bakal terus jaga warung ini. Beberapa hari kemudian, seluruh warga kampung datang melayat. Bahkan kepala sekolah dan banyak alumni SMP berdatangan. Mereka bercerita tentang kenangan bersama Parihin, tentang es kelapa yang segar, tentang nasihat-nasihat sederhana yang menenangkan hati. Warung kecil itu kini dijaga oleh Sabar, sesuai pesan terakhir Parihin. Dunia menjaga semua resep, semua nilai, dan terutama semua doa yang selalu mengiringi tiap gelas es kelapa. Rita masih sering datang ke sana, duduk di bangku panjang, menatap papan nama yang kini sudah diperbarui. Warung es kelapa muda Parihin diteruskan oleh Sabar, segar, halal, barokah. Setiap kali ada angin sepoi-sepoi yang berhembus dari arah warung, Rita merasa seolah suaminya masih ada di sana, tersenyum sambil berkata lembut, rezeki itu bukan yang datang cepat, tapi yang datang dengan tenang. Dan begitulah kisah hidup Parihin berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan pula dengan penyesalan, melainkan dengan warisan ketenangan yang akan terus hidup di hati orang-orang yang mengenalnya.